Halo semuanya anak-anak ibu. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Indonesia kita. Nah anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis kalimat ya anak ya. Nah hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita dengan topik yang baru. Nah topik kita hari ini yaitu membahas tentang memahami teks eksposisi. Nah kita lanjut pengertiannya nak ya. Pengertian teks eksposisi. Eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Tujuannya untuk mempertegas masalah yang disampaikan dan biasanya dilengkapi dengan gambar dan data. Nah, anak-anak ibu, dari penjelasan pada video ini, ibu rasa sudah cukup paham ya nak ya. Nah, seperti yang disampaikan bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang menerangkan suatu pokok permasalahan atau pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Nah, untuk sekedar menambahi sedikit saja nak, dikatakan ragam teks eksposisi biasanya sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari ya nak ya. Baik itu dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, contoh penggunaan ragam teks eksposisi dalam bentuk lisan ya. Misalnya kamu atau seseorang sedang melakukan kegiatan diskusi dalam forum seminar. Nah, itu adalah bentuk ragam teks eksposisi yang bentuknya apa? Yang bentuknya berupa lisan, ya nak ya. Nah, kalau misalnya ragam teks eksposisi yang dalam bentuk tulisan misalnya apa? Seorang penulis menyampaikan argumennya tentang sebuah fenomena atau persoalan yang sedang hangat diperbincangkan pada masa-masa sekarang. Misalnya contoh yang kamu lihat di koran, seperti opini. Nah, itu masuk kemana? Itu masuk ke ragam teks eksposisi yang bersifat tulisan. Ya nak ya. Jelas ya nak ya. Kalau dikatakan teks eksposisi, berarti teks tersebut bersifat menerangkan sesuatu terhadap sebuah pokok permasalahan. Nah, tujuannya adalah untuk menambah wawasan bagi si pembacanya. Paham ya? Nah, kita lanjut berikutnya. Ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi mencakup 4 bagian. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, bersifat informatif. Yang ketiga, teks memuat fakta. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa baku. Nah, inilah 4 ciri-ciri dalam teks eksposisi ya nak ya. Nah, kita mulai dari penjelasan yang pertama. Bersifat objektif. Dikatakan bersifat objektif. Maksudnya di sini adalah ketika kita menyampaikan sebuah teks eksposisi, informasi dalam teks eksposisi tersebut harus disampaikan apa adanya. Dengarkan nak, apa adanya, tanpa ada penambahan atau pengurangan informasi. Jadi kalau dikatakan bersifat objektif, harus apa adanya. Tidak boleh direkayasa, tidak boleh berdasarkan keinginan si penulis mau menyampaikan informasi supaya informasi yang disampaikan itu spektakuler atau wah, maka kamu tambahi ceritanya, tidak boleh nak. Jadi apa yang kamu sampaikan informasinya itu memang harus apa adanya. Tidak boleh ditambah-tambahkan isi informasinya atau dikurang-kurangi. Nah, itulah kalau dikatakan bersifat objektif. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, cirinya adalah bersifat informatif. Diperhatikan penjelasannya. Dikatakan bersifat informatif. Maksudnya di sini adalah setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Ya, mendapatkan informasi tambahan. Nah, anak-anak ibu, dikatakan
ciri yang kedua ini, yaitu bersifat informatif, ketika kita membaca sebuah teks eksposisi tersebut atau sebuah informasi, diharapkan kita sebagai pembaca yang memang benar-benar mengetahui apa isi di dalam informasi tersebut. Ya, artinya ketika seseorang membaca informasi tersebut ada ilmu baru, ada informasi terbaru yang tidak diketahui oleh si pembaca setelah membaca teks eksposisinya. Nah, itu dikatakan bersifat informatif ya, atau informasi. Nah, ciri yang ketiga adalah teks memuat fakta. Nah, anak-anak ibu, diperhatikan ya nak ya. Kalau dikatakan fakta itu artinya benar-benar apa adanya. Ada bukti, ada data yang membenarkannya. Tidak boleh direkayasa. Nah, contoh ya yang bersifat fakta. Ya, misalnya tahun 2020 Indonesia mengalami krisis ekonomi. Supaya bisa kalimat tersebut atau informasi tersebut diakui kebenarannya, harus didukung oleh data-data otentik. Misalnya, ya, ada berupa pengangkaan, ada angka yang menerangkan dari tahun sekian sampai tahun sekian bahwa Indonesia itu mengalami penurunan atau mengalami krisis ekonomi. Keterpurukan krisis ekonomi itu puncaknya pada tahun 2020, imbas dari COVID-19. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi kalau dikatakan memuat fakta berarti didukung oleh data-data yang menunjang kebenaran dari informasi yang disampaikan. Nah, itu dia nak ya. Nah, berikutnya menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku maksudnya di sini adalah kata-kata yang kita gunakan ketika kita menyampaikan informasi dalam teks eksposisi tersebut harus disesuaikan dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti memang benar-benar harus ada kosakatanya terdapat dalam Kamus KBBI. Jadi kamu nggak boleh menggunakan bahasa-bahasa istilah yang tidak ada di dalam Kamus KBBI. Paham ya nak ya? Nah, berikutnya kita masuk ke struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini mencakup 3 bagian ya nak ya. Yang pertama berupa pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua argumentasi. Yang ketiga penegasan ulang. Ya nak ya, berikut penjelasannya. Dikatakan pernyataan pendapat atau tesis. Nah, bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memposisikan dirinya apakah pro ataupun kontra. Ya nak ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa struktur teks eksposisi yang pertama yaitu berupa pernyataan pendapat atau tesis itu adalah merupakan bagian pembuka ataupun bagian awal pengantar dalam isi teks eksposisi. Oke nak, paham ya? Ibu ulangi sekali lagi. Dikatakan pernyataan pendapat atau tesis. Kesimpulan yang tampil pada PowerPoint kalian ini nak, disimpulkan bahwa pernyataan pendapat atau tesis itu adalah merupakan bagian pembuka atau pengantar dalam ya informasi teks eksposisi. Berarti posisinya berada di mana? Berada di bagian paling awal. Bagian awal dalam sebuah teks eksposisi. Oke nak, kita lanjut ya. Struktur yang kedua. Struktur yang kedua berupa argumentasi. Perhatikan.
Dikatakan argumentasi itu berarti berupa pendapat, di mana pada bagian ini biasanya memuat data-data yang berdasarkan fakta yang kuat. Maksud fakta yang kuat itu apa? Fakta yang memang benar-benar dapat diuji kebenarannya. Jadi ketika kamu ingin menyampaikan informasi tersebut, harus didukung oleh pendapat-pendapat. Nah, pendapat itu harus didukung oleh narasumber yang jelas, data yang jelas, supaya informasi itu tidak simpang siur. Dan orang bisa mendapatkan informasi yang jelas sehubungan dengan topik yang dibahas, ya nak ya. Nah, kita lanjut berikutnya, struktur yang ketiga. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Dengarkan ya nak ya penjelasannya. Penegasan ulang. Bagian ini berada pada bagian paragraf akhir, sehingga disebut juga sebagai bagian penutup atau kesimpulan. Tesis disebutkan, tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan seperti pada akhirnya. Persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Nah, itu adalah bentuk bahasa penegasan ulangnya. Nah, perhatikan ya nak ya. Tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa yang pertama tadi adalah bagian pembuka. Ya. Dikatakan pernyataan umum atau bagian pembuka berada di awal paragraf. Kalau argumentasi itu berada di bagian tengah dalam isi teks eksposisi yang berisi pendapat-pendapat. Nah, kalau dikatakan penegasan ulang ini berada di bagian mana? Berada di bagian akhir paragraf teks eksposisi. Nah, isi di dalam penegasan ulang ini bersifat kesimpulan atau rangkuman dari isi keseluruhan teks eksposisi. Ya nak ya, berisi rangkuman. Nah, seperti contoh bahasa bentuk penutup dalam ya informasi teks eksposisi seperti yang tampil pada PowerPoint kita. Pada akhirnya, perhatikan nak, pada akhirnya persoalan tersebut masih menjadi perdebatan titik. Nah, titik-titik itu artinya apa? Masih ada sambungan teksnya. Sebelum kata pada ada titik-titik karena berarti masih ada pernyataan atau kalimat sebelum kata penutup tadi. Nah, itulah dia ya materi kita untuk minggu ini. Tadi materi kita seperti yang Ibu sampaikan tadi adalah memahami teks eksposisi. Tadi sudah kita jelaskan apa itu pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, kemudian yang terakhir 3 struktur teks eksposisi. Nah, anak-anak Ibu, materi kita hari ini sampai di sini dulu. Ibu berharap materi yang Ibu sampaikan ini betul-betul dipahami ya nak ya. Diulang kembali, dipelajari kembali supaya kamu ingat kembali materi-materinya. Oke nak, baiklah untuk pesan Ibu untuk anak-anak Ibu semuanya, salam sehat, salam prestasi, dan kita berdoa bersama-sama supaya COVID-19 ini cepat berakhir. Oke anak-anak Ibu, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.